mengatakan Bambang ditangkap karena adanya laporan polisi terhadap yang bersangkutan berkaitan dengan penistaan agama. Berkaitan dengan dugaan penistaan agama, kata Asep. Ada yang lapor ya? Ada yang lapor penistaan agama. Ya dari kelompok Islam juga pasti. Karena Pak Bambang Tri sama Gus Dur itu kan masalah mubahalah ya. Nah, makanya jangan ngomong sebelum mikir. Ini minta maaf nih ya, minta maaf nih. Analoginya sederhana, buzzer. Lu kalau di tempat umum mau kentut itu mikir. Kenapa? Kalau kentut lu didengar orang banyak, diketahui orang banyak, lu malu. Nah kadang-kadang gue bingung sama orang-orang yang kentut mikir tapi ngomong kagak mikir gitu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih berkaitan tentang Pak Bambang Tri yang ditahan ya. Wah itu lo tahu di Twitter rame banget, jadi orang-orang mengira bahwasanya Pak Bambang Tri ditangkap karena berita hoax. Jadi terkait laporannya dia, gugatannya dia tentang ijazah palsu, ya kan? Beredar macam-macam kabar. Ya. Alhamdulillah ada kabar dari 2 media ya. Yang pertama dari newsdetik.com. Ntar kita lihat. Ya, dari Newsdetik. Ini beritanya, Bareskrim tangkap penggugat ijazah Jokowi terkait penistaan agama. Penistaan agama. Pasalnya itu penistaan agama. Kita baca dulu ya guys. Tim Direktorat Cyber Bareskrim Polri menangkap Bambang Tri Mulyono, pria yang menggugat Presiden Jokowi
mengenai dugaan ijazah palsu. Bambang ditangkap berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kasus penistaan agama, bukan terkait gugatan soal ijazah. Ya, penistaan agama guys. Jadi masalah ijazahnya, gugatan ijazah jalan terus. Ya itu nggak bisa diduga hoax sebelum ada pembuktian pengadilan. Ya. Wah itu buzzer rame itu di Twitter. Wah itu dokter Tifa kena. Makanya jangan buru-buru, yang tenang, jangan panik. Dan itu penistaan agama ini gua rasa berkaitan sama kontennya sama Gus Nur ya. Nanti kita akan bahas itu. Kita akan mencoba untuk menganalisa ya. Benar, nanti malam akan dilakukan konferensi pers, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada Detikkom menjawab pertanyaan mengenai penangkapan Bambang Kamis 13 Oktober 2022. Dimintai konfirmasi terpisah, Dirtipid Siber Bareskrim Brigjen Asep Edi Suheri mengatakan Bambang ditangkap karena adanya laporan polisi terhadap yang bersangkutan berkaitan dengan penistaan agama. Berkaitan dengan dugaan penistaan agama, kata Asep, ada yang lapor ya, ada yang lapor penistaan agama ya, dari kelompok Islam juga pasti, karena Pak Bambang Tri sama Gus Nur itu kan masalah mubahala ya, mubahala. Tapi ya itulah, nanti kita lihat aja fakta-faktanya ya. Pengacara juga udah di sana, kalian yang tenang gitu. Ini nggak ada kaitannya sama ijazah palsu Jokowi, nggak ada dugaan ijazah palsu Jokowi, nggak ada. Nggak ada, ini pasal pidana lain seperti yang gue bilang tadi. Ya, dan ini juga ada berita dari CNN Indonesia. Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono jadi tersangka penodaan agama. No, ya kan? Bareskrim Polri menetapkan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo, Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Harja alias Gus Nur sebagai tersangka ujaran kebencian dan penodaan agama. Ujaran kebencian dan penodaan agama. Agama yang mana yang dinodakan ya? Tapi nanti kita tunggu keterangan resmi dari pengacara mereka ya. Tersangka pertama adalah SNR Sugi Nur Harja, kedua adalah BTM Bambang Tri Mulyono ya. Kata Kabak Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizai di Mabes Polri Kamis 13 Oktober. Nurul mengatakan keduanya diduga menyebarkan ujaran kebencian serta penistaan agama yang disebarkan lewat akun lewat YouTube Gus Nur 13. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah memeriksa 23 orang saksi dan 7 saksi ahli dalam kasus tersebut. Nah, ada yang lapor guys, ada yang lapor. Sebelumnya, Bambang ditangkap penyidik Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan sore tadi sekitar pukul 15.30 WIB. Ya. Jadi, yang tenang lah. Nggak apa-apa guys. Kalau dalam Al-Quran itu ada kata-kata kalimat Allah SWT, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar ya, Allah juga akan berbuat makar. Lihat bagaimana Allah sebaik-baik membuat makar. Ya, jadi mungkin kita pasti akan mengaitkan, wah ini pasal dicari-cari karena Bambang Tri menggugat Jokowi. Ada itu kalimat itu, asumsi-asumsi liar. Ya, tapi ya kita harus menghormati proses hukum. Artinya kita lihat ini pasal dugaan yang dipaksakan, disettingkan atau gimana? Ya karena itu ada saksi-saksi, ada 7 saksi ahli juga. Kata-kata di konten Gus Nur itu yang mana yang disebut dugaan penistaan agama itu? Yang mana? Dan itu pengacara juga ada yang tenang. Ini bukan berkaitan dengan penyebaran berita bohong hoax tentang ijazah palsu Jokowi. Bukan. Dugaan ijazah palsu Jokowi. Bukan tentang itu. Ini tentang penodaan agama. Pasal pidana lain. Pasal lain ini. Dan itu ada peristiwa hukumnya tersendiri. No, buzzer no. Yang bilang buzzer itu penyebar hoax. Nah, makanya jangan ngomong sebelum mikir. Ini minta maaf nih. Analoginya sederhana, buzzer.
Lu kalau di tempat umum mau kentut itu mikir. Kenapa? Kalau kentut lu didengar orang banyak, diketahui orang banyak, lu malu. Nah kadang-kadang gue bingung sama orang-orang yang kentut mikir tapi ngomong kagak mikir gitu. Apakah yang keluar dari mulut lu lebih hina daripada apa yang keluar dari lubang pantat lu? Iya, wah, hoax. Nggak ada urusan sama berita hoax tentang ijazah dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Nggak ada hubungannya sama itu. Ini tentang kontennya dia sama Gus Nur yang ada mubahalanya itu kalau nggak salah. Itu pun belum ada keterangan resminya. Yang mana yang dibilang diduga menista. Ya. Belum ada keterangan. Udah ngomong bahwasanya itu berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Bukan. Dugaan ijazah palsu tanggal 18 Oktober masih sidang. Iya, masih sidang dugaan ijazah palsu. Ini pasal lain. Jadi ada hubungannya nggak sama ijazah palsu? Wallahu alam. Narasi-narasi liar bisa saja mengatakan bahwasanya oh ini karena dia melaporkan menggugat Jokowi begini akhirnya kena pasal lain. Bisa saja begitu, ada narasi-narasi liar begitu. Akan tetapi kita nih gue nih dan semua yang nonton YouTube gue, ayolah yang tenang, nggak usah ikut beropini liar, ikuti proses hukumnya. Ya, apakah polisi berat sebelah? Itu gua nggak apa ya, nggak bisa bilang berat sebelah apa enggak. Soalnya gini guys, Ade Armando itu udah dilaporin sama Aremania, udah, tapi ya nggak dipanggil, nggak ditangkap, ya. Denny Siregar, giliran Gus Nur sama Bambang Tri cepet ya. Oh, presisi guys, itu presisi. Ngopi dulu gue, aduh sampai jatuh lepeannya. Ya, presisi buat Polri ya bagus Pak, itu dijalani proses hukumnya Gus Nur sama Pak Bambang Tri, yang lainnya juga diproses Pak. Itu Denny Siregar kan sudah ada yang laporin juga ya, Ade Armando, Kribo udah gue laporin ya, pencemaran nama baik juga, tapi nggak ada tindakan Pak. Ayolah Pak, yang adil lah. Jangan hukum cuma tajam di satu sisi tapi tumpul di sisi yang lain. Gue yakin Pak Kapolri nggak begitu ya Pak, presisi ya Pak Kapolri ya. Ya, dan buat semua yang merindu akan kebenaran, yang penasaran terhadap ijazah Jokowi asli atau palsu, ditangkapnya Bambang Tri itu bukan berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi itu, bukan. Ini tentang penodaan agama atau penistaan agama ya, dan ujaran kebencian. Jadi itu guys, yang tenang, jangan gampang panik. Kita doakan Pak Bambang Tri insya Allah dan Gus Nur mudah-mudahan bisa melewati ini semuanya dengan baik ya. Insya Allah selesai dengan baik ya. Dan gugatan masalah dugaan ijazah palsu Jokowi masih akan terus. Tenang aja. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Manusia boleh berencana apa aja, tetap yang menentukan Allah. Ini juga ujian buat kita semuanya. Teguran buat kita semuanya untuk saling bersatu, tetap saling mendukung. Jangan gampang takut, jangan gampang panik. Lu nggak takut itu Gus Nur sama siapa? Bambang Tri udah ditangkap. Resiko paling kecil ya ditangkap kalau berjuang tuh. Paling kecil itu risiko. Paling besarnya mati, katanya Habib Bahar nih. Mudah-mudahan Habib Bahar umur panjang sehat afiat. Dalam perjuangan melawan kezaliman nih, resiko paling kecil ditangkap, resiko paling besar mati. Babe siap, mati sekarang jadi. Selama matinya dalam perjuangan. Insya Allah kita semuanya bisa hidup tetap sabar dalam perjuangan, tetap bersuara untuk kebenaran, siap resiko.
Tapi ingat, kalimat semuanya terukur dalam kebenaran. Jangan dengan emosi, jangan dengan panik. Kita tetap akan berjuang, kita tetap akan bersuara. Oke guys, gitu aja. Jangan takut. Bapak jangan takut. Apa yang mau ditakutin? Sayang, mati, tanam. Jangan repot. Begitu sayang, mati dalam keadaan berjuang. Alhamdulillah, itu cita-cita gue. Kita nggak akan takut selama kita dalam kebenaran. Kita menyampaikan sesuai proporsional, terukur dengan data dan fakta. Kita jangan kayak buzzer-buzzer itu. Begitu Bambang Tri ketangkep, langsung ngomongnya, wah ini berkaitan tentang ijazah palsu. Padahal tentang penistaan agama. Kita bersama kebenaran dengan cara yang benar. Jadi otak kita benar. Jangan kayak otak-otak buzzer itu. Berkaitan ijazah palsu katanya. Padahal tentang penistaan agama. Oke guys, gitu aja dari gue. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zer, ngopi dah lu Zer ya. Ya, katanya berkaitan ijazah palsu. Berkaitan penistaan agama, bukan ijazah palsu. Makanya ngebacot, itu ngomong itu mikir dulu. Masa iya kentut lu lebih berharga daripada bacot lu? Lu mau ngentut mikir, ngebacot nggak mikir. Ngopi lu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.